Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu disampaikan ya, kami sampaikan dari kantor Dakar Mekah bahwa memang pada hari kemarin, ya tepatnya hari Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026, itu ada insiden ya kebakaran di area hotel jemaah ya. Itu tepatnya di Hotel Al Hidayah, sektor 10, nomor hotelnya 1001. Memang kejadiannya itu telah kami dapatkan laporan dan survei ke lapangan, tepatnya di jam 18, ya, sekitar jam 18, jam 6 sore waktu Saudi, itu ada kronologisnya jemaah kita yang melihat kepulan asap, ya, kepulan asap dari salah satu bagian, dan ternyata itu bagian depan dari tower 7 ya, tepatnya. Jadi karena Alida itu banyak tower, bisa sampai 10 tower. Nah, ini di depannya tower 7 itu ada ruangan, ya, ruangan karyawan, ya, semacam kamar karyawan. Dan ternyata setelah ditelusuri berdasarkan informasi dari teman-teman sektor 10 juga, itu kejadiannya dari si karyawan tersebut, karyawan hotel ya, itu mengecas baterai skuter. Ya, mungkin karena kejadian itulah overheat atau apalah gitu ya, kemudian si baterai tersebut meledak sehingga sampai keluar api dan membakar di barang-barang yang ada di kamar tersebut. Nah, berdasarkan kondisi itu maka para petugas sektor terutama memberikan arahan-arahan juga atas kerjasama ya dengan pihak hotelnya, manajemen hotelnya, kemudian mengkontak di Pak Madani atau pemadam kebakaran, dan langsung ya, di sini kan pemadam kebakaran langsung cepat memberikan aksinya, dan alhamdulillah bisa dipadamkan ya. Jadi sebenarnya tidak sampai ke kamar-kamar jamaah ya, atau sampai ke gedung-gedung tower tersebut. Memang asapnya itu ya menyebar ya, menyebar, tapi alhamdulillah yang ada di tower 6, 7, dan 8 awalnya dievakuasi ya, semuanya turun dari kamar untuk keamanan. Kemudian seperti SOP gedung-gedung ya, lift juga dimatikan oleh manajemen hotel dan mereka turun lewat tangga darurat. Ya, alhamdulillah sekitar jam 20 ya, atau jam 8 sore waktu Saudi, semua jamaah bisa kembali ke kamarnya masing-masing. Dan alhamdulillah per pagi tadi saya juga sudah mengkoordinasikan dengan sektor 10, kondisi telah kondusif kembali, telah aman kembali. Seperti itu. Kementerian Haji dan Umrah mencatat sekitar 22.000 jamaah dan petugas haji reguler maupun khusus telah kembali ke Indonesia pada fase kedua pemulangan. Hingga hari kedua, sebanyak 44 kloter dengan total 17.445 jamaah dan petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi, dan 15.086 diantaranya telah tiba di tanah air. Sementara itu, jamaah dan petugas haji khusus yang sudah kembali mencapai 7.547 orang. Pemerintah juga menghimbau seluruh jamaah untuk menjaga paspor selama proses kepulangan guna menghindari kendala administrasi saat kembali ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci serta keluarga jemaah yang mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air. Pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026 bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama menuju ke tanah air. Alhamdulillah, pada hari operasional ke-44 rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah ini secara umum terus berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan terkendali. Sejumlah catatan di lapangan tentu menjadi bahan evaluasi kami untuk peningkatan kualitas layanan haji ke depannya.
Dan juga pada Bapak Ibu sekalian, saat ini sebagian jemaah haji Indonesia telah memasuki fase kepulangan ke tanah air secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Dan berdasarkan data terbaru, sebanyak 28 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju tanah air. Jumlah tersebut terdiri dari 11.008 jemaah dan 112 petugas, sehingga total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 11.120 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di tanah air dengan 7.512 jemaah dan 76 petugas, dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia tercatat sebanyak 7.588 orang. Dan sementara itu untuk jemaah haji khusus sampai dengan hari ini tercatat 6.002 jemaah dan 286 petugas telah pulang ke tanah air, sehingga totalnya mencapai 6.288 orang. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses kepulangan jemaah haji reguler maupun haji khusus terus dikawal agar berjalan tertib, aman, dan juga lancar. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari kedua masa kepulangan terdapat beberapa penerbangan jemaah haji Indonesia di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang mengalami keterlambatan. Tentu berkaitan dengan ini, penerbangan tersebut meliputi tujuan Surabaya yaitu SV5160, SV5162 dan SV5166, serta tujuan Jakarta dengan penerbangan SV5164 dan juga SV5172. Berdasarkan pemberitahuan dari Hajj Terminal Management, keterlambatan tersebut terutama disebabkan oleh kepadatan operasional bandara pada periode ini. Jemaah haji dari berbagai negara juga memiliki jadwal kepulangan yang bersamaan, sehingga berdampak pada kelancaran alur keberangkatan jamaah di Terminal Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan penumpukan jemaah di area keberangkatan dan juga berkaitan dengan memperpanjang waktu tunggu. Karena itu Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui PPIH Arab Saudi terus lakukan ikhtiar penguatan koordinasi dengan petugas daerah kerja bandara, pihak maskapai, syarikah, nakobah atau transportasi, serta pengelola terminal. PPIH Arab Saudi juga meminta kepada pihak maskapai agar jemaah yang mengalami waktu tunggu lebih dari 6 jam diberikan makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan layanan penerbangan. Dan atas kondisi ini kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia yang terdampak keterlambatan penerbangan. Dan kami juga mengimbau jemaah untuk tetap tenang, menjaga kesehatan, dan terus mengikuti arahan petugas serta berkoordinasi dengan ketua kloter maupun petugas haji di lapangan. Bapak Ibu sekalian, memasuki fase kepulangan, kami juga mengimbau seluruh jemaah agar mempersiapkan barang bawaan dengan baik. Pastikan paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, maupun dokumen penting serta barang yang diperlukan selama perjalanan tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau. Kami menegaskan kembali bahwa barang bawaan jemaah harus mengikuti ketentuan penerbangan. Setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa tas paspor, satu koper kabin dengan berat maksimal 7 kg, serta satu koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg. Di lapangan kami masih menemukan adanya jemaah yang membawa barang bawaan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk membawa lebih dari satu koper kabin. Kepatuhan terhadap aturan ini penting agar proses pemeriksaan, boarding, dan penerbangan berjalan lancar serta tidak menghambat jemaah lainnya. Yang juga sangat penting kami kembali ingatkan dan juga menegaskan kepada para jamaah bahwa air zam-zam tidak boleh dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin jamaah dalam bentuk apapun. Larangan ini harus dipatuhi seluruh jamaah tanpa terkecuali, termasuk juga dari keluarga di tanah air juga mengingatkan keluarga yang berada di tanah suci sedang melaksanakan ibadah haji untuk betul-betul memperhatikan peringatan dan juga himbauan dari PPIH Arab Saudi maupun dari otoritas Arab Saudi
untuk tidak membawa air zam-zam di dalam koper kabin ataupun koper yang tadi di bagasi. Karena memasukkan air zam-zam ke dalam koper dapat mengganggu proses pemeriksaan barang yang juga akan menyebabkan pembongkaran koper, keterlambatan bagasi, serta menghambat kelancaran kepulangan jamaah lainnya. Untuk itu jamaah tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri karena setiap jamaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air, sesuai dengan mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan bahwa layanan transportasi bus salawat telah kembali beroperasi untuk melayani jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah lainnya maupun sholat di Masjidil Haram. Dan saat ini sebanyak 25 rute telah beroperasi dengan dukungan 421 bus salawat. Jemaah yang memanfaatkan layanan bus salawat diminta untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan, mengikuti arahan petugas, dan juga tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik tidak memungkinkan. Kondisi cuaca di Makkah masih cukup panas, karena itu jamaah diimbau memperbanyak konsumsi air putih, makan secara teratur, dan juga beristirahat cukup, serta menggunakan pelindung diri seperti payung saat beraktivitas di luar hotel maksud kami, dan juga bagi jamaah lanjut usia, jamaah disabilitas, dan juga jamaah perempuan, serta jamaah dengan risiko kesehatan tinggi. Kami juga mengajak ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta keluarga dan juga sesama jemaah untuk terus memberikan perhatian dan pendampingan. Dan mari kita terus menjaga kekompakan, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan hingga seluruh jamaah kembali ke tanah air dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah para jamaah haji Indonesia, memberikan kesehatan dan kekuatan, serta mengantarkan seluruh jamaah kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.